Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang setia melaksanakan tugas demi bangsa ini. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya akan meneruskan satu informasi yang telah disampaikan oleh BKN tentang aplikasi penataan honorer. Hal ini, semua Bapak Ibu honorer wajib mengetahuinya. Langsung pada informasinya, dan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi, langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah tengah melakukan penataan honorer 2022. Dan penataan honorer ini merupakan amanat dari surat edaran Menpan RB nomor B garing 1511 garing M.SM.01.00 garing 2022 tentang penataan tenaga non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA BKN Suharmen menyatakan surat edaran Menpan RB mengatur sejumlah syarat bagi honorer yang akan didata. Menurut Suharmen, hanya 2 kelompok tenaga honorer yang didata, yaitu honorer kategori 2 K2 dan pegawai non-ASN. Dijelaskan Suharmen, honorer K2 harus terdaftar dalam database BKN. Untuk pegawai non-ASN, kata Deputi Suharmen, hanya yang bekerja di instansi pemerintah saja yang bisa didata. Honorer yang bekerja di instansi swasta seperti guru sekolah swasta tidak masuk dalam aplikasi penataan honorer. Jadi yang didata hanya honorer atau tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah, bukan swasta. Ini jelas kata Suharmen dikutip dari Pojok 1 ID dari CPNN pada Rabu 24 Agustus. Suharmen menyebutkan kelompok honorer tersebut harus memenuhi 4 ketentuan lainnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembayaran langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa individu ataupun pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, dan ketiga telah bekerja paling singkat 1 tahun per 31 Desember 2021. Keempat, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Data listing honorer K2 dan pelaporan honorer K2 yang meninggal berhenti tidak aktif lagi akan diberikan melalui aplikasi penataan tenaga non-ASN Pungkas Suharmen. Hasil penataan honorer 2022 akan menjadi acuan dalam seleksi P3K 2022 yang akan dibuka dalam waktu dekat. Jadi ini jelas Bapak Ibu ya. Hasil penataan honorer 2022 akan menjadi acuan dalam seleksi P3K 2022. Seperti video dan seperti informasi sebelumnya bahwa penataan ini bukan bertujuan untuk mengangkat ASN tanpa tes. Ya. Dan pada pertemuan kali ini juga, pada informasi ini yang disampaikan oleh BKN, ini hanya merupakan acuan dalam seleksi P3K 2022 yang akan dibuka dalam waktu dekat. Para tenaga honorer diminta untuk selalu mengupdate informasi pendaftaran P3K 2022 melalui website resmi BKN. Jadi ini informasinya Bapak ya. Ini cukup jelas kepada kita semuanya ya tentang aplikasi penataan honorer 2022 ini. Dan satu hal yang perlu ditegaskan di sini, yaitu hasil daripada penataan honorer 2022 ini ya menjadi acuan dalam seleksi P3K 2022. Nah, tentunya di sini ini melihat masa kerja dan masa pengabdian Bapak Ibu honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2022. Sebagaimana informasi sebelumnya bahwa ada kemungkinan perhatian pemerintah bagi para honorer yang sudah mengabdi beberapa tahun. Demikian informasinya, dan satu ketegasan bahwa penataan ini bukan bertujuan untuk mengangkat ASN tanpa tes.
Sekali lagi, bukan bertujuan untuk mengangkat ASN tanpa tes. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.